Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang meliputi Khoirus Saadah NPM 20690012 dan saya Almasrian Safero NPM 20690013 dan Nungki Rahmawati NPM 20690018 akan menjelaskan tentang floor treatment agent dan glazing agent. Pada slide selanjutnya, pembahasan mengenai floor treatment agent dan glazing agent, di mana yang akan kita bahas yaitu tentang definisi, jenis-jenis, peran, serta contoh penggunaan produknya. Floor treatment agent memiliki dua definisi. Yang pertama yaitu bahan tambahan pangan yang ditambahkan atau dicampurkan dengan tepung untuk meningkatkan fungsionalitas bahan yang dipanggang. Yang kedua yaitu bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki warna, mutu adonan, dan pemanggangan, termasuk bahan pengembang seperti adonan, pemucat, dan pematang tepung. Menurut Peraturan Pemanggangan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes tahun 1988, floor treatment agent dapat mempercepat proses pematangan tepung dan pemutihan, sehingga dapat memperbaiki mutu. Zat pemutih ini baik digunakan untuk memperbaiki bahan makanan tanpa merusak komposisi bahan makanan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari floor treatment agent. Yang pertama, ada lamonium lactate, sebuah jenis tepung yang digunakan untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam. Dua, ada amonium klorida. Yang ketiga ada natrium stearoyl 2 laktat untuk adonan kue, adonan roti, dan sejenisnya. Yang keempat ada kalsium sulfat. Yang kelima ada alfa amilase atau karbohidrase dari bakteri Bacillus lysiniformis, Aspergillus oryzae, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, dan Bacillus megatherium. Yang keenam ada protease dari bakteri Aspergillus oryzae. Yang ketujuh ada asam askorbat. Dan yang terakhir yaitu ada benzoil peroksida yang berlaku sebagai pemucat atau penghilang warna dan tidak berpengaruh terhadap sifat-sifat pemanggangan sebuah roti. Pada slide kelima yaitu mengenai peran floor treatment agent. Adapun 4 peranan. Yang pertama, meningkatkan penampilan dan kualitas akhir produk roti. Yang kedua, meningkatkan kekuatan dan kemampuan kerja adonan. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan adonan untuk mengembang. Serta yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan roti. Adapun beberapa contoh produk dari penggunaan floor treatment agent seperti crackers, produk kue, biskuit, serta cookies. Penggunaan floor treatment agent atau FTA seperti agen pereduksi, pengoksidasi, emulsifier, dan enzim ditambahkan pada tepung dengan tujuan untuk meningkatkan konsistensi kualitas tepung. Nah, selain itu, penggunaan floor treatment agent juga ditambahkan pada pembuatan roti untuk meningkatkan kualitas adonan dan kualitas roti. Dengan begitu, perubahan kualitas adonan akibat penambahan FTA dapat diamati pada pengujian elastisitas dan ekstensibilitas melalui berbagai metode uji. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai glazing agent. Glazing agent disebut juga sebagai bahan pelapis. Ini merupakan sebuah jenis bahan tambahan makanan yang digunakan untuk melapisi bagian luar bahan pangan dengan tujuan agar memiliki tampilan luar yang mengkilap atau sebagai lapisan pelindung yang dapat memperpanjang umur simpan. Biasanya glazing agent digunakan pada buah dan sayur segar, produk roti,
coklat, permen karet, dan produk panganan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari glazing agent, yaitu ada lilin. Lilin di sini ada lilin kandelila, lilin mikrokristalin, dan lilin carnauba. Lilin atau wax merupakan senyawa ester yang dibentuk oleh alkohol berantai panjang dan asam lemak berantai panjang. Yang selanjutnya ada malam. Di sini ada malam beeswax. Beeswax merupakan bahan yang diproduksi lebah pekerja dari genus Apis. Di alam, beeswax atau lilin lebah umumnya berwarna kuning pucat hingga coklat kehitaman. Yang selanjutnya ada selak. Selak adalah resin atau getah hasil sekresi serangga lak betina. Resin ini diproses menjadi serbuk kering yang setelah itu diencerkan dengan etil alkohol dapat digunakan sebagai pelapis makanan agar mengkilap. Yang selanjutnya yaitu peran dari glazing agent. Adapun beberapa perannya yaitu melindungi permukaan luar dari bahan makanan. Yang kedua, dapat meningkatkan umur simpan dari bahan pangan. Yang ketiga, dapat memberikan tampilan luar yang lebih cerah pada bahan makanan. Yang keempat, dapat meningkatkan daya tarik atau estetika dari produk pangan. Yang kelima, dapat meningkatkan kelezatan produk dengan mengubah tekstur luarnya. Yang keenam, dapat memberikan efek mengkilap pada produk makanan. Selanjutnya, contoh penggunaan glazing agent pada produk makanan. Glazing agent dapat dimanfaatkan untuk melapisi beberapa produk makanan seperti pada permen jelly, pada permen coklat, pada coklat. Pada coklat membuat kilau cemerlang coklat dan memiliki pengaruh penting pada bagaimana rasa pertama kali yang dirasakan saat menggigit coklat. Yang selanjutnya melapisi telur. Yang terakhir pada buah. Penggunaan lilin pada kulit buah ini berguna untuk mencegah masuknya oksigen ke dalam daging buah, sehingga menghambat proses pemasakan buah terlalu matang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.